Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sangat spesial, aku bikin salah satu kue basah sultan khas dari daerah Palembang, namanya lapis makjo. Lapis makjo ini gabungan dari dua macam kue basah khas Palembang, dimasak dalam satu loyang. Hasilnya secantik ini dan rasanya sangat enak. Ini sajian spesial kue lebaran. Kalau beli jadi harganya mahal banget karena prosesnya memang panjang. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Pertama saya mau siapkan untuk lapisan kojonya. Ini santan kental sudah saya rebus ya. Dari satu butir kelapa ini mau saya ambil 250 ml saja. Santan kental atau kanil ya, kanilnya bagian kentalnya saja. Oke, ini sudah 250 ml. Tuang ke panci. 50 ml sari pati pandan dan daun suji. Dari 7 lembar daun pandan dan 7 lembar daun suji di blender, diambil sarinya, cukup 50 ml saja, ini diaduk. Direbus sampai mendidih. Aduk terus supaya tidak pecah santan. Sudah mendidih, matikan kompor dan biarkan ini sampai dingin suhu ruang. 50 gram butter dilelehkan dulu. Kalau teman-teman mau pakai margarin juga boleh ya, seperti Blue Band, Simas dan lain-lain. Nah, karena ini premium, saya pakainya butter. Ini saya pakainya butter Anchor, tulisannya Ancor. Ini dilelehkan. 190 gram gula pasir atau setara dengan 17 sendok makan seperti ini ya, penuh tapi tidak munjung. 50 gram terigu segitiga biru atau protein sedang. 50 gram itu setara dengan 3 sendok makan penuh munjung seperti ini. Nah, ini campurkan dengan gula. 26 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset susu Denko ini ya. Setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur bahan kering ini. Sudah tercampur, ini sisihkan dulu. 8 butir telur ayam. Ukuran besar telur ayamnya dan ini utuh, putih dan kuningnya semua dipakai. 1 sendok teh vanili cair, mau pakai yang bubuk boleh ya, setengah bungkus saja kalau yang bubuk. Tambahkan 3 saset susu kental manis atau setara dengan 120 gram. Aduk pakai whisker saja, tidak perlu pakai mixer ya. Yang penting tercampur saja seperti ini. Oke, sudah tercampur. Masukkan bahan kering, campuran gula, terigu, susu, dan garam ya. Aduk lagi. Sudah tercampur seperti ini. Tambahkan santan pandan yang sudah dingin suhu ruang ya. Butter yang sudah dicairkan. Aduk sampai tercampur. Supaya warnanya lebih cantik, saya mau tambahkan secukupnya pasta pandan. Warnanya sudah pas. Oke, ini sudah selesai. Lanjut disaring supaya adonannya halus. Bahan lapis kojonya sudah selesai. Ini disisihkan dulu. Untuk bahan lapis maksubanya, ini 100 gram butter, dilelehkan dulu. Butternya saya pakai butter Anchor ya, sama seperti lapisan kojo tadi. Butternya sudah leleh dan ini biarkan sampai dingin. 160 gram gula pasir
atau setara dengan 13 sendok makan seperti ini ya. Terigu segitiga biru 20 gram atau setara dengan 1 sendok makan penuh munjung seperti ini. 1 saset susu bubuk Denko atau setara dengan 26 gram. 1/4 sendok teh garam. Aduk bahan kering ini sampai tercampur. Sudah tercampur, sisihkan dulu. 11 butir telur ayam utuh, ukuran besar. Utuh itu artinya putih dan kuningnya dipakai semua ya. Telur ayamnya ukuran besar. 1 sendok teh vanili cair. 4 bungkus susu kental manis atau setara dengan 150 gram. Empat bungkus susunya sudah masuk semua. Aduk pakai whisker sampai semua bahan tercampur. Jadi tidak perlu pakai mixer ya, tidak perlu mengembang. Yang penting tercampur rata. Sudah tercampur, masukkan campuran terigu, susu, gula. Aduk lagi. Karena ini pakai telur ayam, jadi warnanya agak pucat ya. Kalau di resep asli Palembang tuh pakai telur bebek, jadi warna adonannya ini kuning. Nah, karena pucat supaya warnanya cantik, saya tambahkan pewarna kuning telur secukupnya saja sesuai selera. Aduk lagi. Terakhir, tambahkan butter yang sudah dilelehkan. Masukkan semua. Saring adonannya supaya halus. Kotorannya ini banyak dibuang ya. Nah, ini dia kedua adonannya sudah siap. Adonan maksuba dan adonan lapis kojonya sudah siap dan ini sudah siap untuk dipanggang. Untuk loyang yang saya pakai ini 20 cm kali 20 cm, tingginya 6 cm. Nah, ini sudah saya kasih sedikit minyak goreng. Olesi bagian dasarnya ini saja ya, bagian pinggir-pinggir ini tidak boleh diolesi. Tipis-tipis saja sampai rata. Lapisi dengan baking paper atau kertas roti. Nah, bagian atas kertas ini diolesi lagi tipis-tipis. Ingat ya, bagian pinggir tidak boleh diolesi supaya hasil kuenya nanti setelah dipanggang pinggirannya itu kencang, tidak mengkerut. Kalau diolesi, kuenya nanti bisa terlepas, jadi dia tidak nempel di sini. Bentuknya nanti tidak cantik. Panaskan dulu ovennya kurang lebih 10 menit sampai suhu panasnya stabil ya. Sebelum dituang ke dalam loyang, adonannya ini wajib diaduk supaya tidak ada endapan. Jadi diaduk dulu sampai merata seperti ini. Ini saya pakai 2 sampai 2,5 centong ini ya, jadi tidak saya timbang. 2 centong ini saja. 5 menit pertama saya panggang pakai api bawah saja dengan suhu 200 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, nanti panggangan berikutnya berbeda lagi ya caranya. Jadi ikuti terus. Sudah 5 menit, ini mau saya keluarkan dulu. Ini bagian alasnya saya ganjel dengan loyang supaya nanti loyang kuenya mendekati api atas. Nah, tapi sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Kalau oven saya seperti ini kondisinya. Loyang kuenya sudah saya masukkan. Tutup pintunya. Kemudian rubah pakai api atas saja. Pakai api atas saja dan suhunya juga dirubah menjadi 230. Suhu yang paling panas di oven saya. Tentunya sesuaikan dengan oven masing-masing.
Sambil dipanggang, jangan lupa dicek ya, takutnya gosong. Kalau saat dipanggang adonannya melembung-melembung seperti ini, jangan khawatir, biarkan saja, tidak masalah, itu memang seperti itu. Nah, tinggal ditusuk saja yang melembung ini pakai tusuk sate seperti ini, nanti dia akan kempes sendiri. Nah, khususnya untuk para pemula nanti kaget kalau bikin kok melembung-melembung, ini gagal. Bukan gagal, memang seperti itu adanya. Jangan lupa posisi loyang ini diputar supaya matangnya merata ya. Ini dia lapisan pertamanya sudah matang, warnanya agak kecoklat-coklatan bagian atasnya ya, supaya nanti tiap layernya terlihat dengan jelas. Jadi jangan pucat manggangnya. Nah, ini ditusuk-tusuk dulu seperti ini supaya udara yang ada di dalam kue ini bisa keluar dan setiap lapisannya bisa merekat dengan kuat. Tekan dengan penekan lapis legit, tidak perlu diolesi dengan minyak lagi ya, karena kue ini sudah sangat berminyak. Ditekan yang kuat supaya lapisannya padat. Sudah rata semua bagian ditekan. Ini siap diberi lapisan atasnya. Nah, ini jangan lupa adonannya diaduk dulu ya sebelum dituang. Rata-ratakan 2 centong. Dan ini siap untuk dipanggang lagi. Untuk lapisan kedua dan seterusnya sampai dengan selesai, itu hanya menggunakan api atas saja ya. Lapisan hijau atau lapisan kojonya sudah selesai. Ini ditusuk-tusuk dulu seperti tadi ya. Ditekan-tekan lagi sebelum dilapis. Tambahkan lapisan maksubanya atau lapisan kuningnya. Oke, lapisan kuning ini siap untuk dipanggang. Maksuba atau lapisan kuningnya ini masih ada 2 lapisan lagi ya adonannya. Sebentar lagi selesai. Nah, ini ditusuk-tusuk dulu. Coba perhatikan bagian pinggir loyang ini. Nah, kuenya merekat dengan kuat di loyang. Ini karena saya tadi tidak olesi dengan minyak ya, jadi hasilnya bagus, kencang seperti ini. Nah, kalau kita menuang adonan yang masih mentah, tidak ada celah untuk adonan masuk ke bagian pinggir, jadi hasil kuenya nanti bagus, matang merata. Ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih kalau saya bikin lapis legit, lapis maksuba, pokoknya kue basah seperti ini, di bagian pinggir kuenya ini seperti masih basah. Nah, itu salah satu penyebabnya, karena loyangnya diolesi. Jadi kuenya tidak menempel kuat terlepas ya dari loyang. Jadi kalau saat kita menuang adonan mentah, adonannya itu bisa masuk lewat sela-sela. Nah, kalau ini tidak bisa karena dia rapat. Dan hasil bentuknya pinggirannya ini juga cantik ya, menempel kuat, lurus, kencang. Tekan-tekan lagi supaya padat. Oke, ini siap dipanggang lagi, tapi sebelumnya ganjel loyangnya itu saya mau keluarkan dulu ya, karena adonannya ini kan sudah tinggi ya kuenya. Nah, loyang pengganjelnya ini dikeluarkan dulu. Seperti ini ya, tuh tanpa loyang pengganjel. Oke, dipanggang sampai matang. Lapisan terakhir ya ini. Oke, ini siap untuk dipanggang lapisan terakhir.
Lapisan terakhir ini dipanggang menggunakan api atas saja ya. Alhamdulillah, lapis makjo khas Palembang dipanggang selapis demi selapis, akhirnya selesai juga, matang. Proses panggangnya menghabiskan waktu hampir 6 jam, tapi sebanding dengan hasilnya ya, cantik banget. Nah, untuk lapisan terakhir ini panggangnya tidak terlalu kecoklatan, cukup seperti ini saja karena ini kan lapisan terakhir, tampilan luarnya supaya cantik. Oke, ini ditunggu dulu sampai dingin, benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyang. Kebetulan ini sudah jam 11 malam, jadi lanjut besok pagi saja ya. Lapis makjonya sudah didiamkan semalaman, ini sudah dingin. Sebelum dikeluarkan dari loyang, disisir dulu bagian pinggir loyangnya supaya mudah dikeluarkan. Nah, digoyang-goyang dulu seperti ini supaya benar-benar lepas bagian pinggirnya ya. Padat, bagus, dan cantik banget. Bismillah. Kita lihat. Wow. Nah, ini kertas lapisnya terlepas ya. Mudah sekali mengeluarkan dari loyang. Dan dibalik dulu, ini dia hasilnya, cantik banget. Langsung dipotong aja dan kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Mudah-mudahan cantik seperti harapan ya. Nah, ini satu loyang saya mau potong, mau bagi jadi 4 bagian memanjang seperti ini ya. Nah, ini dia. Bagian dalamnya matang sempurna dan lapisnya terlihat nyata. Yang kuning namanya lapis maksuba, yang hijau namanya lapis kojo. Digabung jadi satu, diberi nama lapis makjo. Kue ini sangat terkenal di daerah Palembang, rasanya enak banget. Recommended untuk dicoba resep ini. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di-recook ya. Mohon maaf saya tidak bisa mencicipinya karena ini lagi puasa. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.